Hai Sobat Indo Populer. Pesawat tempur Indonesia merupakan kombinasi dari teknologi canggih dan kemampuan militer yang kuat, menjadikannya sebagai kekuatan utama dalam pertahanan udara negara. Dalam konteks global yang semakin kompleks, pesawat tempur berperan vital sebagai elemen kunci dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udara Indonesia. Sebagai bagian dari sistem pertahanan yang lebih luas, pesawat tempur tidak hanya berfungsi sebagai alat tempur dalam operasi militer, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk mengangkut prajurit dan peralatan militer. Ini mencerminkan evolusi fungsi pesawat tempur yang tidak hanya terfokus pada pertempuran udara, tetapi juga mendukung berbagai misi, termasuk pengawasan dan penanggulangan ancaman. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah, sejauh mana Indonesia bersedia mengambil langkah berani untuk memperkuat pertahanannya melalui pengadaan alutsista Rusia di tengah potensi dampak geopolitik ini? Transaksi pembelian jet tempur Su-35 antara Indonesia dan Rusia dijaga kerahasiaannya. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchininov, memberikan tanggapan terkait rencana tersebut, menegaskan bahwa perundingan antara kedua negara terus dilakukan secara tertutup. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menghindari campur tangan pihak-pihak yang dapat mengganggu jalannya kesepakatan. Dalam sebuah pernyataan yang cukup ambigu, Tolchininov menyebut bahwa beberapa isu dalam hubungan bilateral, terutama yang berkaitan dengan pertahanan, memang harus dibahas secara tertutup. Ia juga menyinggung adanya negara-negara yang dianggap tidak bersahabat, yang mungkin berusaha menggagalkan kerjasama Rusia dengan negara lain. Kesepakatan dalam bisnis atau pengiriman S-35 ke Indonesia akan diumumkan pada waktunya. Namun untuk saat ini, prosesnya harus dilakukan secara tertutup agar tidak ada pihak yang merusak kesepakatan kami, ujar Tolchininov, mengisyaratkan adanya pengaruh negatif dari pihak-pihak tertentu. Tolchininov menegaskan kembali bahwa hal ini sudah disampaikan kepada pihak Indonesia. Pada tahun 2016, saat Indonesia belum dipimpin oleh Prabowo, pemerintah Indonesia dan Rusia sempat melakukan pertemuan untuk membahas akuisisi jet tempur Su-35. Namun, rencana tersebut kemudian dibatalkan dan digantikan dengan pembelian pesawat Dassault Rafale dari Prancis. Menurut sumber yang mengetahui perjanjian tersebut, pembatalan ini terkait dengan kebijakan Amerika Serikat yang memberi sanksi terhadap negara-negara yang melakukan transaksi alutsista dengan negara-negara yang dianggap musuh, dalam hal ini Rusia. Dengan adanya Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions, Indonesia pun tidak lagi dapat membeli alutsista Rusia tanpa menghadapi potensi sanksi dari Amerika Serikat. Jika kita meninjau pembelian alutsista Indonesia, terlihat bahwa Indonesia tidak sepenuhnya bebas dalam memilih opsi yang diinginkan. Hal ini terjadi karena dominasi alutsista buatan Barat yang dimiliki Indonesia membuatnya rentan terhadap ancaman sanksi dari Amerika Serikat. Sebagai contoh, peristiwa pesawat tempur yang tidak bisa terbang akibat kesulitan suku cadang bisa kembali terulang jika Indonesia terkena sanksi dari Barat. Inilah yang mendorong Indonesia untuk meningkatkan kemandirian pertahanan melalui kerjasama militer, seperti yang terlihat dalam program pengembangan pesawat tempur KF-21 Boramae antara Indonesia dan Korea Selatan yang dimulai pada 2014. Namun, untuk mencapai kemandirian tersebut, Indonesia harus memiliki akses dan pemahaman yang mendalam mengenai teknologi sensitif dalam pembuatan pesawat tempur, yang bukanlah hal yang mudah. Meski demikian, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, ada harapan bahwa Indonesia akan mampu mencapai kemandirian dalam produksi pesawat tempur. Melihat betapa rumitnya proses yang harus dilalui untuk memperoleh jet tempur Su-35 dari Rusia, jelas bahwa jalan menuju kemandirian pertahanan Indonesia tidaklah sederhana. Jet tempur Su-35 dikenal sebagai salah satu pesawat tempur yang sangat canggih dan memiliki kekuatan luar biasa di dunia militer. Ditenagai oleh mesin 2 kali Saturn AL-41F1S, setelah pembakaran turbo, Su-35 mampu melesat hingga kecepatan Mach 2,25 atau sekitar 2.400 km/jam, dengan kemampuan mendaki setinggi 280 meter per detik. Dari segi spesifikasi, jet tempur ini memiliki panjang 21,9 meter, lebar sayap 15,3 meter, dan tinggi 5,9 meter. Menurut Military Machine, Su-35 dapat terbang hingga ketinggian maksimum 18.000 meter, membawa bahan bakar hingga 10.000 kg, dan memiliki kapasitas muatan maksimum 8.000 kg, dengan jarak tempuh mencapai 3.600 km. Selain itu, Su-35 dilengkapi dengan berbagai jenis bom yang dapat diluncurkan ke berbagai arah, termasuk bom berpemandu TV seperti KAB-500KR, bom berpemandu satelit KAB-500C, bom berpemandu laser seperti LJB-250, serta bom TV COP-1500, KR dan KAB-100LJ. Jet ini juga dipersenjatai dengan roket berbagai ukuran.
mulai dari 80 mm hingga 420 mm. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 2007, Su-35 mampu bersaing dengan jet tempur buatan AS, seperti F-15 Eagle, F-18 Hornet, dan F-35 Lightning II. Dengan kemampuan dan kecanggihan yang dimilikinya, Su-35 merupakan salah satu jet tempur paling tangguh di dunia saat ini. Prabowo Subianto terus mendorong pembaruan alutsista TNI sebagai bagian dari upaya modernisasi pertahanan Indonesia. Rencana untuk mengakuisisi jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia bukanlah hal yang mengejutkan, mengingat berbagai langkah konkret telah diambil Prabowo untuk memperkuat kemampuan alutsista Indonesia. Pembaruan tersebut termasuk pembelian pesawat tempur Dassault Rafale dari Prancis dan F-5X dari Amerika Serikat. Sebenarnya, Indonesia telah menandatangani kesepakatan untuk membeli 11 pesawat Su-35 pada tahun 2018, namun rencana tersebut terhambat. Duta Besar Rusia untuk Indonesia pada waktu itu, Lyudmila Vorobieva, mengungkapkan bahwa implementasi pembelian tersebut sulit dilakukan, terutama dengan adanya ketegangan politik akibat perang Rusia-Ukraina. Selain itu, di bawah kepemimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan, Indonesia juga telah menunjukkan kemajuan dalam industri pertahanan domestik. Pada Desember 2023, misalnya, Prabowo menyerahkan 8 unit helikopter angkut berat H225M hasil kerjasama antara PT DI, PT Dirgantara Indonesia, dan Airbus Helicopters Prancis. Penyerahan tersebut dilakukan kepada Kepala Staf Angkatan Udara, Marskal TNI Fajar Prasetyo, di Lanut Atang Senjaya, Bogor, Jawa Barat, sebagai bukti nyata dari upaya penguatan industri pertahanan Indonesia. Prabowo Subianto terus mendorong percepatan pembangunan industri pertahanan dalam negeri melalui pengadaan alutsista yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pertahanan Indonesia, seperti PT DI, PT PAL, PT Pindad, PT Dahana, dan PT LEN. Kini, meskipun Prabowo telah menjabat sebagai presiden, fokus pada penguatan pertahanan dan keamanan negara tetap menjadi prioritas dalam kepemimpinannya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kebutuhan signifikan untuk mempertahankan pertahanan udara yang kuat. Oleh karena itu, keberadaan jet tempur menjadi elemen kunci dalam sistem pertahanan udara negara. Saat ini, Indonesia telah mengoperasikan sejumlah jet tempur, termasuk Sukhoi Su-27 dan Su-35 dari Rusia. Selain itu, untuk memperbarui dan memperkuat alutsista udara, Indonesia juga telah membeli pesawat tempur generasi 4,5, yaitu Rafale dari Prancis. Untuk lebih memperkuat ketahanan udara, Indonesia juga mengoperasikan 22 unit pesawat Hawk 109-209 yang masih aktif digunakan sebagai pesawat latih dalam mendukung kesiapan dan kemampuan pertahanan udara. Selain Sukhoi Su-35, Indonesia juga mengoperasikan berbagai jenis jet tempur canggih lainnya untuk memperkuat pertahanan udara negara. Di antaranya, terdapat 12 unit Mirage 2005, pesawat tempur multiperan yang diproduksi oleh Dassault Aviation, Prancis, yang masih aktif dan dalam proses pemesanan. Ada juga F-15EX dari Boeing, yang masih dalam proses pemesanan dengan 24 unit yang tersedia. Dari Amerika Serikat, Indonesia juga telah menerima 24 unit F-16 Fighting Falcon yang kini aktif di TNI AU. Selain itu, Indonesia juga memiliki pesawat tempur KF-21 Boramae, yang sebelumnya dikenal sebagai KFX-IFX, hasil kerjasama pengembangan antara Indonesia dan Korea Selatan. KF-21 merupakan pesawat tempur generasi 4,5 yang dirancang untuk memperkuat kekuatan udara Indonesia. Terakhir, Indonesia juga mengoperasikan EMB-314 Super Tucano, pesawat latih tingkat lanjut yang memiliki kemampuan untuk menjalankan misi anti pemberontakan dan kontra gerilya. Komitmen Indonesia untuk memperkuat pertahanan negara tetap menjadi prioritas, dan progres ini terus didorong oleh Prabowo. Meskipun rencana pembelian Sukhoi Su-35 dari Rusia dapat meningkatkan kemampuan pertahanan Indonesia, risiko sanksi dari negara-negara barat tetap menjadi tantangan yang harus diperhitungkan. Jika pembelian tersebut akhirnya disepakati, tentu saja keunggulan teknis yang ditawarkan oleh Sukhoi Su-35 akan memberikan manfaat besar bagi pertahanan Indonesia. Namun ancaman sanksi akan tetap menjadi perhatian penting yang perlu dikelola dengan hati-hati.